Kembali lagi bersama saya Kori dari channel Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini diberikan kesehatan serta keuntungan dalam bertransaksi saham. Nah, dalam video ini kita akan coba membahas beberapa hal yang cukup menarik di minggu pertama bulan Agustus ya. Tentunya kita diawali dengan pembahasan dari IHSG. Nah, yang pertama IHSG dilihat ya dari pergerakan minggu pertama di bulan Agustus sudah berhasil bergerak di atas level resisten yang sering kita bahas ya di setiap minggunya, bahwa level resisten dari IHSG sendiri itu ada di sekitaran 6120-an. Nah, dan di minggu pertama ya di bulan Agustus sudah bergerak di atas itu. Closing terakhir di Jumat kemarin itu di sekitaran closingnya di 6203 ya, udah mencapai titik resisten pertama di 6200. Bahkan tertingginya untuk IHSG di hari Jumat kemarin itu tertinggi sampai dengan di angka 6263, namun tidak mampu mempertahankan kenaikannya sehingga turun minus 0,03%. Nah, kalau dilihat dari beberapa fakta di pergerakan IHSG di minggu pertama bulan Agustus ya. Yang pertama itu dari 5 hari. Nah, 4 hari mengalami kenaikan ya, dan 1 hari turun itu di akhir pekan kemarin di hari Jumat tanggal 6 Agustus ya. Kemudian kenaikan dalam 1 minggu itu total sekitar 2,2%. Lalu net foreign-nya itu net foreign buy sebesar 1,2 triliun. Nah, ini juga cukup banyak ya di minggu pertama bulan Agustus. Investor asing udah mulai masuk ke pasar kita dan net buy sebesar 1,2 triliun. Nah, kemudian top foreign buy-nya itu diisi oleh beberapa saham dari blue chip ya. Ada Bank BRI, kemudian Bank BRI, kemudian ada Astra Internasional ya, ASII, kemudian BBCA, Telkom, dan BBNI. Nah, BBRI sendiri itu di net buy asing sebesar 312 miliar ya untuk di minggu pertama di bulan Agustus. Nah, kemudian top gainernya juga ini tak kalah menarik ya, tapi didominasi oleh saham-saham yang kapitalisasinya kecil. Yang pertama ada BBYB, itu kenaikan BBYB dalam 1 minggu kemarin sekitar 90%-an. Lalu ada BABP yang naik 70%. Ada juga saham DAX yang naik 69%, BKSW itu naik 61%, dan BBKP naik sekitar 45%. Nah, ini kelima saham yang menjadi top gainer di minggu lalu ya, di minggu pertama bulan Agustus. Tentunya menjadi perhatian juga nanti di minggu keduanya level berapa lagi kenaikan dari masing-masing saham tersebut. Oke, kalau kita lihat secara teknikal IHSG ada peluang koreksi sebetulnya ya, tapi koreksinya ya masih dikatakan bisa koreksi wajar asal masih bergerak di area moving average 5 hari. MA5 saat ini itu di angka 6159. Jadi paling tidak mungkin masuk ke level supportnya 6159 sampai dengan 6170. Nah, itu target untuk penurunan IHSG ya jika terjadi koreksi di minggu ini, paling tidak mantul mengejar supportnya di sekitar 6159 atau angka psikologisnya 6160 ya untuk IHSG. Dan resisten berikutnya setelah 6200 tercapai, berikutnya tentu di angka 6300-an ya untuk IHSG secara resistennya. Nah, itu beberapa hal yang cukup menarik di IHSG. Kita lihat di minggu kedua di bulan Agustus apakah memang ada koreksi wajar. Asal terjaga di level 6160, IHSG cukup aman buat kedepannya dan siap untuk naik lagi lebih tinggi ke level 6300. Oke, di hari pertama dan di akhir pekan kemarin Jumat itu ada satu hal yang menarik ya. Listingnya saham Bukalapak. Ini menjadi hal yang sangat menarik di Jumat kemarin karena peminatnya sangat banyak, sangat besar juga nilai transaksinya. Nah, Bukalapak beberapa fakta di Jumat kemarin ya, di hari pertama listing, terakhir market cap-nya itu udah sekitar 109,25 triliun. Kemudian closing di 1060 atau naik auto reject 24,71% ya. Dan tentunya kalau kita lihat ya lebih dalam lagi, ternyata investor asing malah melakukan penjualan. Net foreign sale-nya itu sebesar 279 miliar. Nah, lalu top buy-nya atau yang top pembeliannya itu di sekuritas Indo Premier ya. Nah, ini sekitar 138 miliar ya nilai transaksinya. Lalu top sell-nya itu di RF. RF ini adalah Buana Capital yang merupakan penjamin emisi juga selain dari
CC ya, atau Mandiri Sekuritas. Nah, ini top sell-nya sebesar 226 miliar. Ini terlihat di sini ya, net sell sama net buy-nya. Nah, kalau kita lihat dari masa IPO-nya, kemarin itu IPO-nya oversubscribe sebesar 4,7 kali. Lalu ketika pooling juga ini 8,7 kali ya oversubscribe-nya, sehingga pada saat itu para pemegang saham itu harus mengeluarkan lagi 5%-nya untuk jatah non institusi atau retail ya. Dari tadinya 2,5% menjadi 5%. Jadi ditambah porsinya pada saat pooling karena oversubscribe sebesar 8,7 kali. Nah, tapi ada pertanyaan, apakah para pemegang saham lama itu bisa menjual sahamnya pada saat hari ini atau pada saat sudah listing? Nah, di berita dan memang peraturannya ya, ada 32 pihak pemegang saham lama yang wajib melock 8 bulan. Artinya selama 8 bulan ke depan, para pemegang saham tersebut yang 32 pihak ini tidak boleh menjual sahamnya sebagian ataupun seluruhnya. Kalau nggak salah sampai dengan 90% ya, nggak boleh dijual, itu wajib ngelok selama 8 bulan. Artinya 8 bulan dari bulan Juni itu paling tidak di bulan Maret ya, tahun depan gitu. Nah, itu yang aturannya. Jadi tenang saja buat para pemegang saham Bukalapak, jangan khawatir para pemegang saham lama menjual sahamnya saat ini karena ada kewajiban untuk melok selama 8 bulan. Nah, kemarin ada pertanyaan juga, kira-kira di targetnya di berapa hari ARA. Nah, itu tentu kita tidak bisa prediksi ya, tapi patokan beberapa harga sahamnya ya. Yang pertama itu kan tadi ARA-nya di 1060, kemudian kalau hari keduanya ARA juga di angka 1325, hari ketiganya di 1655, hari keempat 2060, dan hari kelima 2570. Nah, ini sebagai patokan buat teman-teman yang ingin coba membeli saham Bukalapak yang tidak kebagian di proses IPO, ya mungkin bisa coba antrian ya di setiap harinya pada harga ARA. Nah, dalam peristiwa ini atau dari hari pertama listing Bukalapak, Harta Ahmad Zaki ini sebagai sebagai pemegang saham juga ya, bahwa hartanya itu tembus sebesar 4,79 triliun hari pertama listing. Nah, kita lihat hari kedua, ketiga, dan seterusnya kira-kira penambahan hartanya atau asetnya itu berapa besar. Nah, itu mungkin buat teman-teman ya informasi dari Bukalapak. Nah, apakah pertanyaannya masih ada potensi? Kalau dilihat dari jumlah antrian terakhir ya di Jumat kemarin itu mencapai 29 juta lot, dan ini antrian yang mungkin paling besar ya. Saya pun juga baru pertama kali melihat antrian bid sebanyak itu. Kemungkinan bisa auto reject atas atau ARA beberapa hari ke depannya ya. Paling tidak mungkin 4 sampai 5 hari masih cukup realistis gitu untuk saham Bukalapak, mengingat banyak sekali demand di market, dan demand ketika proses IPO pun juga sangat banyak ya. Artinya masyarakat momentumnya itu masih sangat positif ya untuk saham Bukalapak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel Republik Investor. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.